Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kiranya penyertaan dan pembelaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah tentang memuji Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 103 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Memuji Tuhan ketika keadaan kita baik-baik saja tentu dapat dilakukan oleh semua orang. Tetapi ketika keadaan kita jauh dari yang kita harapkan, adanya persoalan-persoalan hidup dan penderitaan, masalah yang mengacaukan hati kita, jangankan memuji Tuhan, tersenyum pun sepertinya hal yang sangat sulit dilakukan. Walaupun memang ada sebagian orang bisa melakukan hal itu atau memuji Tuhan, tapi tidak dari hatinya atau tidak sepenuh hatinya memuji Tuhan. Memuji Tuhan adalah bukti kita percaya kepadanya, mengasihi dan mengakuinya dalam hidup kita. Belajar dari Mazmur 103 ayat 2. Ajakan ini tentu tidak datang dari seorang pemazmur yang dalam kondisi perasaan yang baik-baik saja, tapi dalam hal ini Raja Daud justru mengalami hal yang sebaliknya. Pujilah Tuhan ini berarti bersyukur, berterima kasih atau melakukan tindakan rasa syukur dan terima kasih. Sedangkan jiwa adalah pikiran, perasaan, dan emosional. Jadi pujilah Tuhan hai jiwaku adalah tindakan yang dilakukan pemazmur untuk membangunkan jiwanya, perasaannya, hatinya yang tertekan atau kondisi yang tidak baik, sehingga pujian dari hatinya tidak bisa mengalir. Dengan cara apa? Dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sesuai Mazmur ini yang berkata, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalimat yang mengatakan janganlah melupakan segala kebaikannya itu adalah sebuah tindakan yang mengingatkan dirinya lewat pikirannya supaya jangan lupa kebaikan Tuhan, tapi mencoba mengingat sejarah tentang kebaikan Tuhan. Karena jiwa itu tidak bisa spontan memuji Tuhan ketika keadaannya tidak baik, ketika keadaannya tertekan. Berbeda dengan mulut kita yang bisa saja memuji Tuhan sekalipun tidak dari hati kita. Ketika kita mencoba terus membangunkan hati kita, membangunkan jiwa kita, membangunkan perasaan kita dengan mengingatkan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka secara natural kita akan bisa memuji Tuhan. Kebaikan yang seperti apa? Kebaikan Tuhan yang sempurna, di mana Dia mau mati bagi kita untuk menebus dosa kita, untuk menebus hidup kita. Itu lebih dari cukup untuk menunjukkan dan membuktikan betapa kebaikan Tuhan tidak terselami dan sangat ajaib. Ketika itu terus kita ingatkan dalam jiwa kita, maka kita akan merasa bersyukur dan mampu memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ditambah lagi pengalaman dan sejarah perjalanan hidup kita yang mengingatkan kita pada penuntunan Tuhan. Makanya kita sebagai orang percaya harus punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mengapa mereka sangat sulit untuk memuji Tuhan? Mereka hanya mengeluh dan bersungut-sungut. Hanya ketika mereka disenangkan dengan apa yang mereka minta, ketika mereka disenangkan dengan apa yang mereka rasakan, barulah mereka bisa memuji Tuhan. Mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Mereka lupa akan penyertaan Tuhan. Mereka lupa akan kuasa Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Adalah sangat berbahaya ketika kita lupa kebaikan Tuhan. Makanya bangsa Israel selalu diingatkan untuk meneruskan sejarah penyertaan Tuhan secara turun-temurun dari generasi kepada generasi, supaya selalu mengingat akan kuasa Tuhan, kebaikan dan penyertaan-Nya. Mungkin dalam dunia ini pun kita bisa merasakan
hati yang mengalami kekecewaan ketika orang lain atau seseorang menyakiti kita dan mengkhianati kita. Kita susah untuk mengampuni, kita susah untuk menerimanya kembali, karena kita selalu mengingat kesalahannya, kita mengingat pengkhianatannya. Tapi coba kita mengingat kebaikannya, maka perasaan kita bisa berubah, hati kita bisa berubah. Tentu kita tahu dalam hidup ini kita akan bertemu dengan hal-hal yang mengganggu perasaan kita, mengganggu jiwa, mengganggu hati kita, menekan jiwa kita oleh karena persoalan dan penderitaan atau masalah. Tapi akankah kita atau apakah kita harus berhenti memuji Tuhan? Tetapi ketika keadaan itu datang mengganggu perasaan kita, marilah kita tetap memuji Tuhan. Biarlah senantiasa kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Hanya dengan mengingat kebaikan Tuhanlah, maka kita mampu memuji Tuhan dengan tulus dari dalam hati kita. Dan pujian yang diterima oleh Tuhan adalah pujian yang datang dari hati kita yang tulus dan yang sepenuh hati. Ketika kita memuji Tuhan, maka kehadiran Tuhan akan menguasai kita. Disitulah dipulihkan, disitulah kita dikuatkan, disitulah kita dihiburkan. Oleh karena itu marilah kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya.